sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Salah satu isu yang krusial di dalam teologi, ya, itu adalah tentang tujuan penciptaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk, saya hendak mengajak Anda semua untuk sungguh-sungguh menggunakan kecerdasan kita guna menjawab pertanyaan ini, supaya kita tidak berkelanjutan terjebak di dalam. Pertama, pengertian yang realistik tentang keberadaan Tuhan. Tadi kita sudah bahas yang terpisah dengan jagat, terpisah dengan manusia. Tuhan adalah keberadaan yang meliputi segalanya. Tuhan adalah Sang Yang Suci, kekosongan yang absolut, yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang darinya mengada segala keberadaan. Selama ini banyak konsep tentang tujuan penciptaan itu didasarkan pada asumsi Tuhan sebagai satu sosok terpisah. Sehingga ada misalnya ungkapan bahwa manusia diciptakan karena Tuhan kesepian. Karena Tuhan ingin dikenali, maka diciptakanlah manusia. Ada lagi nanti, kenapa manusia diciptakan? Supaya Tuhan ada yang nyembah, supaya manusia menyembah Tuhan. Pertanyaan tentang tujuan penciptaan ini sebetulnya juga kan berangkat dari nalar manusia yang dia melihat realitas penciptaan pada diri manusia sendiri, gitu ya. Jadi dia mencoba memproyeksikan itu kepada realitas Tuhan yang dianggap sebagai pencipta manusia. Apa maksud saya? Gini, ya. Kalau manusia menciptakan sesuatu pasti ada motif. Contoh, kenapa manusia menciptakan baju? Ya jelas karena manusia butuh baju sebagai sandangan, sebagai hiasan, sebagai penutup dari badannya. Ya, di situ jelas satu ada kebutuhan. Nanti kadang-kadang berkembang bukan hanya kebutuhan, ada keinginan, ada selera. Sehingga baju diciptakan ini punya motif, ada tujuannya, demi kepentingan atau kebutuhan si manusia. Sama dengan kenapa manusia menciptakan ini, ya supaya minumnya gampang, supaya walaupun jauh dari pancuran, jauh dari sumber mata air, gitu ya, jauh dari tempat ngoncorin air, kita masih bisa minum. Kalau nggak ada gelas susah loh. Anda kalau mau minum harus cari itu pancuran. Atau langsung duduk di termos. Tapi termos diciptakan juga buat apa coba, ya? Di sini jelas ini cangkir atau gelas diciptakan karena kita sebagai manusia membutuhkannya. Disangkanya, ya, relasi antara Tuhan dan manusia sebagai pencipta yang dicipta itu kayak begitu. Tuhan itu butuh menciptakan manusia. Karena Tuhan butuh, maka manusia diciptakan. Itu sudah persepsi yang keliru, yang tidak realistik. Sehingga pertanyaan untuk apa manusia diciptakan Tuhan itu juga sebetulnya nggak pas. Pakai nalar Anda. Lalu sebenarnya bagaimana Pak Setio? Ya balik lagi. Kita harus menghayati keberadaan Tuhan sebagai sumber segala yang ada.
sebagai kekosongan absolut yang meliputi segala yang ada, sebagai satu realitas yang di dalamnya itu ada kekuatan kreatif yang bekerja terus-menerus. Makanya ada filosofi ketuhanan, kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Maksudnya apa? Dari kekosongan yang absolut itu sebetulnya ada isinya. Di antaranya adalah ya kekuatan kreatif, kekuatan penciptaan yang terus-menerus bekerja memancar dari kekosongan itu. Nah, ketika kekuatan kreatif ini bekerja menciptakan sesuatu, ya, mengadakan satu realitas, muncul satu eksistensi, ya. Misalnya dalam dunia materi kita mengenalnya, ya, bahwa dia tersusun dari atom-atom. Atom-atom ini ketika kemudian dipilah-pilah lagi sampai ketemu dengan subatomic particles, ya. Ada proton, elektron, neutron. Nah, dari sini kita akan tahu nanti ada inti atom. Inti atom itu ketika dilihat lagi sampai yang paling mendalam ketemunya apa? Ya kosong. Maka kosong adalah isi. Isi adalah kosong itu menjelaskan tentang realitas bahwa Tuhan inilah yang meliputi segalanya sebagai kekosongan yang absolut. Ya semesta ini menjadi isinya. Tetapi dalam semesta itu, ya, kalau kemudian kita menyelami esensinya ketemu dengan kekosongan lagi. Begitu maksudnya. Nah, sekarang kita balik kepada realitas penciptaan. Segala yang ada ini bersumber dari kekosongan yang absolut, mengada, ya, dari kekosongan yang absolut, mengada karena ada kekuatan kreatif yang harus bekerja, yang dalam bahasa Persia disebut sebagai spentamanyu, ya. Nah, dalam bahasa saintifik gitu ya, kekuatan kreatif ini itu yang paling sepadan, ya, adalah apa yang kita sebut sebagai dark energy. Bukan the myth loh ya, ini saya lagi bicara fisika bukan metafisika. Dark energy ini adalah energi yang paling perdana, yang muncul memancar dari realitas yang tanpa batas yang kita sebut juga sebagai kegelapan yang absolut, kekosongan yang absolut. Nah, di dalam dark energy ini ada kekuatan kreatif yang kemudian mentransformasi realitas yang tadinya energi itu secara bertahap kemudian menjadi materi. Dan ini berjalan secara spontan, terus-menerus gitu ya. Makanya dari kekosongan yang absolut selalu ada benih eksistensi. Benih eksistensi itu nanti bertumbuh. Gitu. Ya. Makanya ada istilah tree of life, pohon kehidupan. Itu mau membahasakan dengan bahasa yang dipahami manusia bagaimana cara semesta ini bekerja. Ada benih eksistensi yang dia dengan kekuatan ilahi, dengan tadi yang disebut sebagai kekuatan kreatif yang tanpa batas dan bekerja itu bisa tumbuh. Makanya di kekosongan yang absolut ini selalu mengada yang namanya universe. Universe ini kemudian juga, ya, yang tadinya gumpalan-gumpalan energi menjadi materi, tersusun menjadi yang namanya galaksi-galaksi, tata surya yang berisi planet-planet macam-macam. Dan planet-planet ini kemudian ada yang menghuni. Nah, ini berjalan secara spontan. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa Tuhan itu punya motif dan punya kebutuhan di sana. Karena dia bukan kayak kita yang butuh sesuatu. Gitu loh, ya. Jadi, segala sesuatu ini mengada sekali lagi tanpa motif. Makanya, Einstein pernah berkata, atau Stephen Hawking juga mirip perkataannya. Tidak butuh Tuhan dalam penciptaan ini. Maksudnya, nggak ada sosok tertentu gitu loh. Yang di luar dari yang diciptakannya. Nah, tentang pencipta dan ciptaan ini juga, kita seringkali memproyeksikan kenyataan di dunia manusia, ya. Nih, walaupun ini baju dipakai, sebetulnya antara baju ini dengan saya kan terpisah. Antara
Oh, sebetulnya juga ini bukan buatan saya beli ini. Penciptanya nggak tahu ada di mana. Ini batik Tulung Agung ini. Ya. Jadi antara baju ini diciptakan dengan yang bikin udah terpisah gitu loh. Sama aja nih. Ya. Ini gelas dengan yang bikin udah nggak jadi kesatuan. Misah. Nah disangkanya itu antara pencipta dengan ciptaan dalam konteks Tuhan dan manusia itu mirip kayak begitu. Tuhan di mana, kitanya di mana. Itu juga sudah salah. Ya. Kesalahannya nanti kemudian membuat kesalahan dalam kesimpulan. Ya. Nah, sekali lagi, dalam konteks kesadaran murni berdasarkan kaurusu, yang dicipta dengan yang mencipta ini tidak pernah terpisahkan. Yang mencipta ini meliputi segalanya dan menjadi esensi dari segala yang dicipta. Selalu ada dalam kesatuan yang agung. Dan yang dicipta ini mengada bukan karena yang menciptanya butuh. Sekali lagi, karena yang mencipta ini ada selalu pada dirinya kekuatan kreatif, kekuatan penciptaan. Maka semua terus bergerak, ya. Penciptaan terus terjadi di mana-mana. Dari kekosongan yang absolut selalu bekerja segalanya untuk menjadikan segala yang ada. Ya. Nah, makanya sekarang kita nggak usah pusing-pusing mikirin Tuhan itu punya motif apa, nggak akan ketemu gitu. Yang pasti sekarang kita ini sudah ada, kita sudah mengada sebagai satu jiwa dibungkus badan jadi manusia. Dan sudah jelas kita ketemu dengan fakta manusia itu ada yang bahagia, ada yang menderita. Kebanyakan malah manusia itu terjebak di dalam lingkaran penderitaan alias tidak bahagia secara konsisten. Tetapi saat yang sama manusia itu semuanya kalau dia merenung dengan jernih gitu ya, pasti merindukan kebahagiaan. Gitu ya. Merindukan kebahagiaan yang sejati. Nah, maka yang penting adalah gak usah berasumsi tentang untuk apa Tuhan menciptakan aku, karena gak ada motif itu. Sekarang yang perlu dipertanyakan adalah aku dihadapkan pada situasi di mana pilihanku membuat aku bisa menderita atau bahagia. Perjalanan hidupku bisa berujung kepada kebahagiaan atau penderitaan. Maka yang menjadi bahan renungan Anda adalah bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kalau lebih filosofis lagi, jelas ya, segala yang ada mengada dari satu bentuk yang paling sederhana. Dia menjadi makin kompleks, mengalami transformasi. Dalam bahasa lain disebut dia mengalami evolusi. Ya, kita sebagai jiwa, sebagai manusia itu mengalami evolusi. Dan gerak evolusi itu menuju kesempurnaan. Tetapi manusia bisa memilih untuk malah bergerak mundur. Bukannya kemudian menjadi ilahiyah, dia malah kemudian hidup dengan egonya dan masuk ke dalam neraka penderitaan diciptakan oleh dirinya sendiri. Maka yang harus kita pikirkan dan renungkan adalah bagaimana kita bisa bergerak maju dalam proses evolusi yang tak berkesudahan ini. Itu yang harus dipikirkan. Sudah pasti kita ada, kita hidup. Bisa nggak kita memaknai kehidupan ini sebagai sebuah proses untuk menemukan kesempurnaan, mencapai rancangan agung, mengalami hidup surgawi, mengalami kebahagiaan sejati. Itu yang penting. Nah sekarang, apakah Tuhan itu maha tahu tentang nasib dari yang diciptakannya? Apakah Tuhan itu maha kuasa atas nasib yang diciptakannya? Kalau maha tahu dan maha kuasa, ngapain kita repot-repot? Sudah serahin aja pada Tuhan. Mau kayak apa kek, terserah Tuhan. Ya. Nah, ini yang nanti kalau dalam bahasa teologis menjadi dasar satu paham yang disebut sebagai fatalis, kaum fatalis. Kalau bahasa Arabnya namanya Jabariyah. Ya. Faktanya sebetulnya bagaimana? Sekali lagi, begitu Anda sudah mengada sebagai manusia, sebagai jiwa dengan tubuh fisik ini, ya, yang menjadi bungkusnya, di situ ada yang namanya kebebasan berkehendak. Selalu ada opsi.
Di setiap momen kehidupan selalu ada persimpangan. Milih A, milih B, ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur. Minimal ada dua pilihan itu. Dan manusia dikasih otoritas untuk mengambil pilihan. Faktanya adalah pilihan kita kemudian menentukan nanti nasib kita seperti apa. Karena pilihan kita itu ada dalam lingkup koridor yang namanya hukum semesta. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Makanya ada rumus. Kabeh wong kuwi ngunduh wohing pakati. Ada hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda panen. Nah, di sini manusia kemudian perlu menemukan sebuah metode untuk mengambil keputusan yang benar supaya menuai hasil yang keren, supaya menemukan kebahagiaan sejati, supaya memanen hidup surgawi. Jadi nggak usah ruwet, ya. Kita bicara realistis aja. Faktanya saat ini ya, kalau Anda mau ngawur-ngawuran bisa, mau anteng kalem mengikuti kebenaran bisa. Ya. Besok kalau Anda jalan pagi-pagi, mau sembrono ya bisa, mau hati-hati ya bisa. Pokoknya mau ngawur-ngawuran jalannya sampai kecemplung selokan, patah kakinya bisa. Mau hati-hati sekali supaya selamat sampai di rumah, bisa. Ya. Itu fakta, nggak bisa dibantah dengan apapun. Ya. Dan memang itulah kemudian yang harus dimengerti sebagai manusia. Manusia ini sudah dikasih otoritas untuk memilih, maka buatlah pilihan yang tepat. Karena setiap pilihan itu akan berujung kepada nasib Anda. Maka di sini namanya nasib manusia itu bukan sudah dipastikan oleh Tuhan. Kamu nanti pasti akan begini, bukan. Tuhan itu menciptakan hukum alamnya. Tuhan itu memberikan Anda sebuah kebebasan berkehendak. Tuhan itu memberikan Anda perangkat kecerdasan yang namanya otak yang nanti menjadi basis dari akal budi. Sekaligus juga Tuhan memberikan yang namanya rasa sejati yang membuat Anda mengerti tuntunan Tuhan. Ketika Anda menggunakan itu semua, Anda akan bisa menemukan kehidupan surgawi. Tapi kalau Anda mengabaikan perangkat kecerdasan itu, hanya hidup dengan prasangka, hidup dengan ego Anda akan celaka. Sesimpel itu hidup itu. Nah, masa depan ditentukan dari pilihan kita, bukan sudah dipastikan dari sononya. Yang sudah pasti itu hukum alamnya. Maka kita tidak menjadi fatalis. Nasib bangsa ke depannya tergantung dari kita. Tak peduli dulu si Aji Joyoboyo sudah meramal apa, Ronggo Warsito meramal apa, itu cuma sebuah bacaan akan masa depan, bukan kepastian. Yang memastikannya kita sekarang mau apa. Kalau sampai 100 tahun ke depan, kebanyakan orang-orang kita di Indonesia ini sibuk dengan ilusinya, boro-boro Indonesia emas, Indonesia kawat aja belum tentu dapat. Makanya jargon politisi itu suka bikin ketawa ya. Kalau bikin jargonnya keren gitu ya, tapi langkah praktisnya nggak realistis, nggak nyambung ke sana. Nah, masa depan itu samudra kemungkinan. Belum dipastikan, ya sudah pasti itu hukum alamnya. Semua tergantung dari apa benih yang kita tabur saat ini. Itu yang nanti akan kita tuai. Maka saya mengajak Anda progresif, transformatif, revolusioner. Ya. Kita maju dengan pikiran kita, dengan tuntunan Tuhan yang muncul dari lubuk hati. Kita mengubah nasib kita dari yang tadinya penuh penderitaan menjadi hidup secara surga. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah basis dari revolusi spiritual yang agung. Gitu loh. Yang akan mengembalikan kita kepada kejayaan sebagai bangsa Nusantara. Ini tidak gampang, saudara. Tetapi ya, kita pasti akan bisa kalau kita bersungguh-sungguh. Ya. Makanya saya totalitas membimbing Anda. Ya. Lewat webinar. Lewat live di Facebook. Kadang-kadang kita ketemu. Kadang-kadang kita kopdar. Saya tidak akan pernah lelah untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran. Supaya apa?
Ya, supaya ada di antara Anda yang kemudian kembali menjadi manusia Nusantara yang agung. Dan saya sungguh percaya sangat mantap kepada keadilan kosmik, bahwa kerja keras saya tidak akan sia-sia. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Saya pasti akan menuai hasil yang bagus sesuai dengan apa yang saya tabur. Ini hanya persoalan waktu. Pasti ada nanti banyak orang yang akan tercerahkan. Bukan sok tercerahkan, tetapi beneran tercerahkan karena jiwanya murni. Saya juga tidak percayalah Anda saya gedor terus begini itu terus ya, nggak mungkin lah ya. Pasti nanti Anda juga nambah pinter lah gitu. Sekacau-kacaunya Anda kalau dihantam terus dengan kebenaran seperti ini, lama-lama juga buyar kekacauan itu ya, yang nanti muncul kesadaran murninya. Ya, makanya saya nggak pernah frustasi ya ngadepin Anda itu ya. Ya, saya punya kesabaran tanpa batas. Tapi bukan berarti saya kemudian lemah. Oh, tidak, ya. Kalau Anda nakal, ya. Nah, jelas bahwa kita mengada, ya, atau dalam bahasa manusia kita tercipta bukan untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan butuh disembah, bukan. Tuhan tidak butuh dipuja. Karena dia bukan sosok yang butuh pujian dan pujaan itu. Tetapi dalam rangka kita kemudian menemukan kebahagiaan sejati, dalam rangka kita bertumbuh menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan rancangan agung kita, maka yang harus dilakukan adalah hening, mangening, manekes. Itu yang punya kepentingan siapa? Bukan Tuhan. Yang punya kepentingan itu kita. Kita yang membutuhkan sebuah metode kultivasi, metode bertumbuh, supaya jiwa kita dimurnikan. Kita menyebut nama Tuhan bukan karena Tuhan butuh disebut namanya, karena kita butuh menyebut nama itu. Kenapa kita butuh? Karena itu sumber kekuatan. Makanya ada istilah mantra. Ketika kita misalnya bicara, Gusti yang Maha Agung, aku berserah diri, biarlah dengan kasih diriku diselaraskan, jiwaku dimurnikan. Itu bekerja kekuatan ilahi. Coba kalau Anda nggak pakai kata-kata itu. Tentu bukan kata-kata yang asal, kata-kata yang dihayati. Itu disebut mantra itu maksudnya. Sabda. Ya, itu. Nah makanya, kalau Anda menjadi ateis gitu ya, Anda yang akan berkembang hanya pengetahuan rasionalnya. Anda bisa menjadi teknokrat, menjadi inventor teknologi, tapi Anda tidak akan mungkin menemukan kebahagiaan sejati. Bisa hidup tertib, itu bisa, tetapi kebahagiaan sejati tidak mungkin diraih kalau Anda tidak punya kesadaran terhadap realitas yang maha agung, tidak pernah menyabdakan sesuatu yang membawa Anda kepada pengalaman mistik yang agung. Gitu. Makanya sekali kalau ada orang yang mengaku sebagai ahli saraf, tetapi menganggap semua pengalaman mistik sebagai produk dari halusinasi. Ngawur setengah mati yang kayak gitu. Dia nggak bisa bedakan orang yang halu dengan orang yang betul-betul mengalami pencerahan sejati. Ya karena dia juga nggak pernah ngalamin. Pakai teori-teori apa? Teori yang dibuat juga oleh orang yang nggak ngerti, terus buat apa? Nah, pengalaman mistik, pengalaman spiritual yang dialami dalam keheningan yang benar, itu bukan sebuah peristiwa halusinatif. Itu momen ketersingkapan realitas kosmik, realitas jagat raya yang berlapis-lapis. Sampai nanti kita bisa mengalami, ya, menyaksikan dengan nyata Tuhan yang bertahta di dalam diri dan Tuhan yang melingkupi segalanya. Bukan sebagai sebuah sosok, tapi kita punya kesadaran akan kesatuan dengan yang tanpa batas. Itu nggak bisa dialami kalau kita tidak betul-betul hening. Makanya yang nggak ngerti itu nggak usah ngomong yang ngawur, menganggap itu semua pengalaman halusinatif. Karena jelas, kalau pengalaman mistik itu benar, dia akan berbuah. Hidupnya akan surgawi, orang menjadi bahagia, penuh daya, penuh karya, mencipta mahakarya, membangun Nusantara dan seterusnya. Gitu.
Mana yang mau Anda pilih? Jalan Nusantara yang agung? Atau jalan ateis yang sok ilmiah? Atau jalan ilusif yang kita impor dari mana-mana? Kita sudah buktikan, saudara dan saudari. Jalan spiritual Nusantara yang agung yang kita hayati dengan benar, itu akan betul-betul mentransformasi diri kita seutuhnya pada tataran jiwa hingga tataran fisik kita. Menata hidup kita menjadi selaras. Membuat kita mengalami hidup surgawi. Membuat kita menjadi manusia yang produktif. Menjadi manusia yang bisa menjadi harapan bangsa karena sibuk berkarya, tidak sibuk berantem, tidak sibuk menghayal, tidak sibuk berebut jabatan, tidak sibuk korupsi. Itu sudah kita buktikan lewat Persaudaraan Matahari, lewat Pusaka Indonesia, lewat Avalon, lewat semua lembaga yang kita punya. Ya. Itu pembuktian bahwa kita bukan manusia halu. Kita manusia yang punya pengalaman mistik yang kemudian realistik. Hidup di bumi ini dengan kesadaran yang murni. Itulah jalan Nusantara yang agung. Makanya nenek moyang dulu ya, itu bisa mewariskan yang namanya candi yang luar biasa keren. Mewariskan keris, mewariskan batik ini dan seterusnya. Saya mengajak Anda untuk bangun, untuk bangkit. Kita hayati kembali jalan Nusantara yang agung. Kita pasti berhasil. Anda bisa nggak lihat optimisme di wajah saya? Itu yang membuat saya punya semangat yang membara, tak kenal lelah, tak mau menyerah untuk membimbing Anda semua. Walaupun kalau pakai pendekatan manusiawi saya bisa ngomong Anda itu nyebelin, ya, keterlaluan, ya. Itu kalau saya pakai bahasa manusiawi, tapi sudahlah, saya melampaui itu semua. Saya ini menganggap Anda ini benih-benih yang kadung sudah kena rekayasa genetik ya. Jadi kan agak-agak ngaco gitu ya. Jadi ya harus sabar, saya rendam dulu pakai vortex gitu ya. Supaya kemudian jadi benar, nanti tumbuhnya benar ya. Jadi Anda juga harus sabar loh. Anda ini memang parah kok. Anda ini manusia GMO semua kok. Makanya sarafnya ngaco ya, perilakunya ngaco. Aduh. Ya, nggak apa-apa. Saya sangat ini kok, sangat mengerti ya. Ya. Nah, baik. Hal-hal lain akan kita bahas di minggu depan ya. Minggu depan kita akan bicara tentang Manunggal Kaulolan Gusti, MKG atau JKG, Jumbuh Kaulolan Gusti. Itu hari Minggu malam ya. Nah, ini ada yang bertanya soal yang namanya Ahura Mazda Tao Druid ya. Gini loh, Anda mempertanyakan begini, tapi pengalaman mistik Anda belum memadai. Hening aja Anda belum bisa, cuma Anda pakai nalar rasionalitas. Anda kalau memaksakan dia akan konslet. Ya. Kenapa? Karena konsepsi yang kemudian saya ucapkan dalam pengalaman mistik saya itu nanti akan terlalu berat untuk dicerna oleh otak Anda yang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Maka saya tidak menyarankan Anda menyombongkan diri ya, untuk mencoba untuk memahami satu realitas yang sebetulnya sangat membutuhkan pengalaman mistik mendalam dengan sekedar rasio belaka ya. Yang pasti di jagat raya ini ya, itu kan kesunyatannya ada matrix ya, multidimensi. Dan yang meliputi semuanya, itu yang kita sebut sebagai Sang Yang Suwung. Jagat raya terbagi paling tidak kalau pakai pendekatan kita itu 31 dimensi. Padahal ini juga penyederhanaan. Dan berbagai realitas itu ada di dimensi-dimensi ini. Semakin haus dia, semakin murni dia ada dimensi lebih tinggi.
Kalau padat kayak kita, dimensi 5. Kalau nggak padat tapi ruwet gitu ya, penuh dengan kejahatan, itu dimensi rendah. Nah tentu ini bukan Tuhan yang ada di dimensi tinggi ini, bukan. Tetapi adalah jiwa yang sangat-sangat murni, yang sudah ilahiyah. Nah manusia juga itu bisa, walaupun dia secara fisik ada dimensi 5, tapi jiwanya itu membumbung ke atas, ada dimensi yang sangat tinggi, bisa. Nah sementara jiwa-jiwa ilahi sudah nggak punya badan fisik, dia sudah di dimensi tinggi seutuhnya. Nah realitas-realitas yang lebih tinggi lagi kayak duit, tau, itu sudah yang nggak terbayangkan lah. Karena udah nggak berbentuk lagi hologram, nggak berbentuk lagi satu sosok yang berbadan cahaya, sudah enggak. Dia sudah melampaui yang disebut sebagai batas ruang dan waktu. Gimana Anda memahaminya kalau tidak mengalaminya sendiri? Dan kepada mereka itu kita bukan kemudian menyembah, bukan apa. Kita sungguh-sungguh belajar, ya, seperti seorang junior kepada senior, gitu aja. Makanya nggak ada konteks kemusyrikan di sini, karena kesadaran kita yang menjadi sumber segalanya hanya Tuhan yang Maha Esa. Ketundukan kepatuhan kita sungguhnya hanya kepada yang Maha Esa ini, yang meliputi segalanya. Jadi kita tidak mengajarkan menyembah dewa apapun. Bahkan Anda tidak diajarkan untuk menyembah Dewantoro. Enggak. Anda itu murid saya guru Anda. Ikuti kata-kata saya, ya, dalam konteks untuk memurnikan jiwa raga Anda dan untuk menemukan kebenaran sejati. Nah, di sini Anda harus tahu bedanya antara sang sumber, ya, dengan eksistensi yang muncul dari keberadaan sang sumber ini. Dalam bahasa sederhana, ini adalah yang mencipta, kita yang dicipta. Yang dicipta ini tentu sebetulnya tidak pernah terpisah dari yang mencipta. Yang dicipta ini ada esensi keilahian dalam dirinya. Tetapi yang dicipta ini tidak pernah menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Pada setiap keberadaan ada esensi ketuhanan, tapi semua yang ada ini juga bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan, Anda bukan Tuhan, kecuali bukan Tuhan. Walaupun dalam masing-masing ini ada yang ilahiyah. Gitu. Ya. Nah, makanya kita ini paling banter menjadi jiwa ilahi, bukan menjadi Tuhan. Makanya kalau nanti saya sudah mati, tolong jangan ada yang memanggil saya Tuhan SHD. Tak gaplok nanti. Walaupun saya sudah mati, saya bisa menggaplok Anda kok. Tenang aja. Ya. Awas saja nanti. Bukan. Saya sekarang menjadi manusia. Transformasi terus dari penderitaan menuju kebahagiaan, dari keruwetan menjadi kecemerlangan, dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Saya sekarang sudah menjadi satu manusia yang punya kesadaran murni. Jiwa saya sudah menjadi jiwa ilahi. Kalau saya mati, yang itu paling banter menjadi jiwa ilahi itu, yang ada di dimensi yang luhur, gitu loh. Tapi saya tidak pernah menjadi Tuhan. Karena Tuhan adalah yang menjadi sumber dari segala yang ada. Sesimpel itu, masa ya gitu aja kagak ngerti, ya. Makanya jangan bilang siapapun sebagai Tuhan, ya. Mau dia lahir di abad 1, mau lahir di abad kapanpun, jangan disebut sebagai Tuhan. Itu manusia kok. Hanya dia menjadi manusia ilahiyah gitu loh, dengan menjalankan laku hening, yang Anda juga bisa mencapainya dan bisa mengalaminya. Jelas, ya. Sejak kapan ilusi-ilusi masal itu muncul? Ini pertanyaan sensitif, ya. Yang pasti fase-fase kita secara kolektif itu ada dalam kesadaran tinggi itu di abad 14. 15 mulai mundur, ya. 16 Panembahan Senopati coba untuk membangkitkan kembali, tapi tidak lama kemudian di masa Sultan Agung juga kita jatuh lagi, sehingga kemudian Jogja menjadi vasal dari Turki, Khilafah Ottoman gitu, ya. Nah, jangan lupa ada elit global yang menyebarkan segala kesimpang siuran, ya. Ya, semenjak masa-masa itulah kita kemudian menjadi bangsa yang tidak agung lagi sampai detik ini, ya. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, nggak usah menyesali juga. Ini bagian dari perjalanan hidup yang lumrah saja terjadi. Sekarang pertanyaan ini, mau bangkit apa tidak? Nggak usah mikir siapa yang salah, sejak kapan, ya, karena jawabannya sudah pasti juga. Tapi mau tidak Anda menjadi bagian dari
bangsa Nusantara yang hidup di masa modern yang kemudian menginisiasi kebangkitan. Mau nggak? Kalau mau, mari. Ya. Mulai dari diri Anda, jadikan diri Anda sebagai manusia yang hidup dengan kesadaran murni, yang jiwanya murni, pikirannya murni, perasaannya murni. Mau nggak? Itu dong. Soal penciptaan sudah saya bahas tadi ya, sudah saya bahas ya, udah jelas itu ya. Ya, jadi silahkan kalau Anda belum paham ya, tunggu nanti video ini juga ditayangkan di YouTube, silahkan dipelajari lagi. Atau Anda pelajari buku-buku saya, semua jelas ya. Semuanya sudah saya ungkapkan sebelum dalam buku-buku saya. Ya. Oke? Ya, tadi ada yang bertanya, kok kedengaran suara gelutu? Ya. Ya, karena memang ini mendadak hujan. Yang tadinya sangat panas, tiba-tiba menjadi hujan deras. Ya. Itu namanya diberkati. Ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Kita jumpa nanti Minggu malam. Ya. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.